Idul Adha di Blora, Jawa Tengah. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Ponpes Al Zaitun akan dievaluasi secara administratif. Mahfud MD menilai ada aspek pidana yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Jakarta International Stadium diusulkan untuk jadi salah satu pilihan stadion Piala Dunia U17. Bagaimana kelayakan JIS untuk dijadikan stadion Piala Dunia U17? Kami sampaikan ulasannya sore ini. Halo, selamat sore. Anda bersama kami menyaksikan program Berita Kompas Petang. Hari ini ada saya, Audrey Chandra, dan Ihsan Sitorus hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami akan dibawakan Ihsan, silahkan. Saudara, seekor sapi kurban di Depok, Jawa Barat mengamuk dan lepas ke Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Puluhan orang berusaha mengejar. Inilah aksi kejar-kejaran puluhan orang terhadap seekor sapi yang lepas di Jalan Raya Sawangan. Sapi ini lepas dari ikatan dan mengamuk karena diduga stres hendak disembelih. Sapi lepas, sapinya lepas, sampai tal-talnya bangga, aduh. Sapiku ngamuk, saudara-saudara. Sementara itu, inilah video amatir yang direkam warga yang memperlihatkan seekor sapi lepas. Sapi ini bahkan berlari masuk ke jalan tol Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam video, bahkan pemilik sapi meminta bantuan ke rekannya untuk menangkap sapi ini. Akibat sapi masuk ke jalan tol, membuat pengendara menghentikan laju kendaraan. Aduh. Sapiku ngamuk, saudara-saudara. Di Tangerang Selatan, seekor sapi kurban juga mengamuk saat hendak disembelih. Sapi juga menyerang warga yang hendak menangkapnya. Akibatnya, salah seorang warga mengalami luka di bagian tangan. Di Blora, Jawa Tengah, sapi kurban sumbangan Presiden Joko Widodo pun mengamuk saat akan disembelih. Warga dan panitia kurban panik dan langsung berlarian saat sapi berbobot 1 ton ini mengamuk. Butuh waktu 30 menit untuk menenangkan sapi ini sebelum akhirnya bisa disembelih. Berapa Pak Sutris? 930. Sementara di Merauke, Papua, sapi kurban sumbangan Presiden Joko Widodo mendapat giliran pertama untuk disembelih di rumah potong hewan Ruminansia Merauke. Daging sapi sumbangan Presiden dibagikan kepada warga melalui panitia Masjid Raya Al-Aqsa Merauke.
beli satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kurang lebih beratnya 930, hampir 1 ton. Dan kita akan salurkan kepada teman-teman yang sudah pesan untuk kita memberikan. Sementara itu pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Lumintang dan Pasar Bali berjalan aman dan tertib. Pelaksanaan sholat Idul Adha tak hanya dijaga polisi, tetapi juga dibantu oleh pecalang adat. Tradisi kerukunan umat beragama ini selalu dilakukan setiap tahunnya oleh warga Bali. Kamis pagi, Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tampak juga adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, yang turut mendampingi. Berbeda dengan tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19 yang serba dibatasi, tahun ini seluruh jemaah yang datang bisa masuk ke lokasi untuk melaksanakan sholat Id dengan khusyuk. Usai sholat, warga pun langsung memanfaatkan waktu untuk bisa berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo. Sementara di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Usai sholat, Wapres Ma'ruf Amin langsung menyerahkan 2 sapi kurban milik Presiden dan Wakil Presiden ke Panitia Kurban Masjid Istiqlal Jakarta. Wapres pun mengajak warga yang mampu untuk bisa berkurban di Idul Adha tahun ini. Ekonomi kita bagus, ya, oleh karena itu kita harapkan juga sesuai dengan pentingnya hari ini yang disebut sebagai Hari Raya Kurban, saya mengajak semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Ini masih. Diketahui 2 sapi milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan disembelih pada Sabtu mendatang. Sapi jenis limosin dengan bobot lebih dari 1 ton ini setelah disembelih akan dibagikan panitia kurban melalui yayasan kepada 30.000 pemohon. Tim Liputan, Kompas TV, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Saudara, lebih lengkap terkait pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky di sana. Selamat sore, Alfa. Alfa, bagaimana mekanisme pembagian daging kurban di Istiqlal? Selamat sore Isan dan juga saudara. Untuk mekanisme pembagian daging kurban dari Masjid Istiqlal ini disebutkan memang dikumpulkan terlebih dahulu. Secara total ada 43 sapi dan juga 8 kambing yang kemudian dikorbankan baik itu oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga perusahaan maupun pribadi. Disebutkan oleh panitia bahwa pembagian akan disalurkan melalui yayasan duafa maupun mereka yang sudah memberikan permohonan dan juga melalui survei internal dari panitia masjid untuk membagikan hewan kurban dari Masjid Istiqlal. Di belakang saya ini merupakan sapi dari kurban atau sapi kurban dari milik Presiden Joko Widodo, sapi berjenis simental dengan berat 1,2 ton. Dan ini disebutkan juga akan disembelih di hari yang bersamaan, yaitu pada hari Sabtu akhir pekan ini, di hari kedua tasyrik menurut perhitungan Indonesia. Di sebelahnya ini ada sapi yang dari tadi sudah berdiri dan sangat lahap makannya begitu. Ini sapi kurban dari milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjenis limusin dengan berat 1,1 ton. Dan di sini disebutkan memang penyembelihan juga akan dilakukan di hari yang sama, dan menurut pihak panitia bahwa penyembelihan dilakukan di hari Sabtu karena hari ini berfokus pada ibadah sholat Idul Adha dan juga membiarkan masyarakat menikmati hasil kurban yang berada di kawasannya masing-masing. Dan berikut pernyataan langsung dari Ketua Pelaksana Harian Masjid Istiqlal, Asep Saifuddin. Laksanakan pada hari Sabtu, mulai pagi hari sampai selesai. Itu adalah hari kedua tasyrik di Indonesia. Dan pendistribusiannya kami lakukan seperti yang sudah adalah melalui kantong-kantong duafa
yang sudah mengajukan permohonan maupun yang tidak mengajukan permohonan melalui survei. 2 hari menjelang pemotongan hewan kurban, masyarakat juga bisa melihat langsung sapi yang dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres. Menariknya tadi banyak juga masyarakat yang memberi makan. Di belakang saya juga mau coba ngasih makan, Ihsan dan juga saudara, karena dari tadi dia sangat lahap untuk diberi makanan begitu ya, baik oleh masyarakat dan juga siapapun yang datang ke sini. Yang kemudian menjadi perhatian bahwa penyaluran tidak dilakukan secara langsung di Masjid Istiqlal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi penyaluran hewan kurban di Masjid Istiqlal ini dilakukan melalui Yayasan Duafa dan juga hasil internal dari panitia Idul Adha Masjid Istiqlal. Kembali ke Anda, Ihsan. Alfa, di belakang Anda masih tampak sapi dari Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin baru akan disembelih Sabtu nanti. Rencananya Presiden dan Wapres akan ikut hadir lagi nanti? Ini harus kami konfirmasi kembali kalau untuk proses penyembelihan kalau tahun-tahun sebelumnya memang tidak diikuti langsung oleh Presiden maupun oleh Wakil Presiden. Tapi untuk penyerahannya tadi baik sapi milik Wapres maupun sapi dari milik Presiden Joko Widodo ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika mengikuti sholat atau usai mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Sehingga bisa dikonfirmasi mungkin di hari Sabtu nanti kemungkinan besar Presiden maupun Wakil Presiden tidak bisa mengikuti proses penyembelihan di Masjid Istiqlal Jakarta. Ihsan. Alfania Rizky melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih, Alfa. Saudara, Presiden Joko Widodo menghabiskan libur Idul Adha bersama keluarga di Yogyakarta. Presiden pun mempersilahkan sejumlah wisatawan masuk ke Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta untuk foto bersama. Libur Idul Adha, tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung macet. Kemacetan diperparah karena ada truk mogok di bahu kiri jalan. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru.
Saudara, puluhan orang berebutan gunungan saat tradisi grebek besar untuk memperingati bulan haji di Masjid Agung Keraton Kasunanan, Surakarta, Jawa Tengah. Warga mengambil makanan dari dua gunungan saat tradisi grebek besar diselenggarakan di Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat, Jawa Tengah pada Kamis siang. Tradisi grebek besar ini yang diselenggarakan untuk memperingati bulan haji atau untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Dua gunungan berisi makanan ini sebelumnya diarak dari keraton menuju Masjid Agung untuk didoakan. Setelah 3 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19, Kamis siang tradisi grebek besar kembali digelar di Keraton Yogyakarta. Warga dan wisatawan saling berebut 7 buah gunungan berisi ragam hasil bumi yang diberikan Keraton Yogyakarta sebagai ungkapan syukur di Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, Presiden Joko Widodo Kamis siang menikmati libur cuti bersama di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Libur cuti bersama Idul Adha dimanfaatkan Presiden Joko Widodo ngomong cucu di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis siang. Jokowi sempat berjalan dan menyapa warga dari dalam kawasan istana bersama sang cucu Panembahan. Namun karena banyak wisatawan memanggil namanya, Jokowi pun meminta Pas Pampres untuk membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan sejumlah wisatawan terpilih masuk ke halaman Gedung Agung untuk bersalaman dan foto bersama. Wisatawan yang terpilih berfoto bersama Jokowi senang karena tak menyangka bisa bertemu langsung Presiden di Yogyakarta. Ya, kita senang banget ternyata ada Bapak Presiden di sini, jadi berusaha untuk maju paling depan supaya bisa berfoto, dan ternyata dari sekian banyak warga kami yang terpilih untuk boleh masuk dan berfoto bersama Presiden. Tadi Pak Jokowi ada ngomong apa sama Ibu mungkin? Ya, dia menanyakan kami berasal dari mana, kemudian juga beliau menyampaikan pesan untuk kepada anak-anak untuk di tahun ajaran baru lebih semangat lagi belajarnya. Libur panjang Hari Raya Idul Adha, kawasan Malioboro di Yogyakarta pun dipadati pengunjung. Tak hanya wisatawan lokal yang terlihat di kawasan Malioboro, tetapi juga wisatawan asing. Di Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan masyarakat DKI Jakarta dan luar Jakarta menikmati liburan Hari Raya Idul Adha. Selain harga tiket terjangkau, para pengunjung juga dapat mengenalkan berbagai macam jenis hewan kepada anaknya. Diprediksi akan ada kenaikan jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Sementara arus kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung macet. Kepadatan di kilometer 85 semakin parah karena ada truk yang mogok di bahu kiri jalan. Diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan semakin bertambah hingga sore nanti. Hari libur Idul Adha, kawasan wisata Pantai Ancol pun sudah diramaikan pengunjung sejak Kamis pagi. Tak hanya untuk bersantai menikmati suasana pantai,
Banyak pengunjung yang datang juga untuk bermain air di pinggir pantai. Tercatat jumlah pengunjung Ancol hingga sore hari ini mencapai 9.000 orang. Saudara, informasi pantauan libur Idul Adha, kita bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Ancol, Jakarta Utara, dan Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Kita akan ke Ancol menuju Dian terlebih dulu. Selamat sore Dian, ada 9.000 pengunjung sore hari ini, tampaknya masih ramai, apa terus bertambah di sana? Terus bertambah Isan, yang terbaru sampai pukul 4 sore tadi nih jumlah pengunjung di wisata Ancol jumlahnya mencapai lebih dari 45.000 pengunjung. Dan memang seperti yang kita tahu bahwa Pantai Ancol ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda suasana di lokasi wisata Pantai Ancol ini ramai sekali. Kalau pagi tadi memang terakhir jumlahnya disebutkan 9.000, sekarang sudah lebih dari 45.000 dan jumlah ini diprediksi masih akan terus meningkat karena memang pengelola Pantai Ancol menyampaikan biasanya di momen libur panjang ini jumlah pengunjung di Pantai Ancol bisa mencapai lebih dari 50.000 pengunjung. Jadi ini bisa jadi nanti makin sore, makin malam jumlah pengunjungnya akan makin ramai, apalagi di kawasan wisata pantai, karena ini yang menjadi paling favorit dikunjungi oleh wisatawan. Nah, rasanya kurang seru, Isan, kalau saya nggak nyoba untuk ngajak Anda ngobrol dengan salah satu pengunjung. Di sana saya lihat sudah ada yang bikin pasir, istana pasir. Saya akan coba ngajak ngobrol. Halo, ini ada siapa? Dengan siapa Mbak namanya? Aprianti. Mbak Aprianti ini datang dari mana? Saya lihat bareng anak-anak ya? Ya, bareng keluarga dari Kalimalang. Jauh-jauh dari Bekasi, ini kenapa milih liburan ke Ancol sih Mbak? Yang pasti cocok buat anak-anak, tiketnya juga terjangkau. Ya. Emang biasa liburan di Ancol atau baru pertama kali atau seperti apa? Udah beberapa kali sih, cuma setelah pandemi baru ini. Ya. Gimana pengalamannya setelah pandemi liburan lagi di Ancol? Ya, enak sih. Iya, enak aja ya. Ini kan ramai sekali nih Mbak. Nyaman nggak untuk liburan anak-anak? Nyaman aja sih, karena kan sendiri-sendiri gitu ibarat. Ini apa persiapan yang dibawa atau dipersiapkan sama keluarga nih untuk bawa anak-anak liburan di Ancol? Ya bawa makanan, jajanan, ya bawa dari rumah, bawa bekal pasti. Ya. Tapi Mbak merasa aman liburan di sini dengan suasana yang ramai begitu dan bawa anak kecil? Aman sih. Tadi macet nggak Mbak kesini? Macet, sudah masuk macet. Ya. Siap Mbak, terima kasih sudah bercerita di Kompas TV. Selamat kembali melanjutkan aktivitas liburan bersama keluarga. Ya, Isan, tidak hanya klaster keluarga yang menghabiskan liburan di Pantai Ancol, tadi saya juga lihat ada klaster anak sekolah begitu ya, karena di parkiran ada beberapa bus yang membawa anak sekolah. Tentu memang karena masa liburan saat ini tidak hanya cuti bersama Idul Adha saja, tetapi juga masuk momentum lebaran libur sekolah. Nah, karena antusiasme warga tentu tinggi, maka pengelola Ancol juga memberlakukan perpanjangan jam operasional. Contohnya di beberapa unit rekreasi ini yang biasanya hanya buka sampai pukul 6 sore, nanti akan dibuka sampai pukul 8 malam, dan juga SeaWorld ini juga nanti akan dibuka sampai pukul 5 sore. Demikian sementara laporan dari Ancol, kembali ke studio, Isan. Oke Dian, dari Ancol, Jakarta Utara kita bergeser agak jauh ke Yogyakarta, ada Michael Aryawan di sana. Mika, selamat sore. Di Malioboro tadi ada Presiden Jokowi juga sedang berkunjung di sana, juga ada grebek besar. Lalu apa kegiatan lain yang dilakukan para wisatawan di sana, Mika? Selamat petang, Torus ya. Apa yang dilakukan wisatawan di Malioboro? Satu hal yang paling wajib dilakukan di Malioboro adalah swafoto atau foto bersama. Nah, untuk spot foto ini memang tersebar di sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari pintu masuk, para wisatawan berkumpul di pelang Jalan Malioboro, kemudian di depan teras Malioboro, kemudian di depan saat ini Isan dan saudara, juga di kawasan 0 km di mana ada Istana Presiden Gedung Agung, dan apalagi saat ini ada Presiden Joko Widodo, tentu saja
banyak wisatawan yang berkumpul di depan istana dengan harapan bisa foto bersama dengan Presiden Joko Widodo di hari ini. Nah, kemudian ada juga cenderamata di teras Malioboro yang menjadi daya tarik dari Malioboro. Tentunya busana khas Jogja, kemudian kaos oblong, daster, itu yang paling banyak diminati wisatawan ketika datang ke Malioboro. Tentu mereka ingin berbelanja sebanyak mungkin yang bisa mereka lakukan. Isan. Michael, kan libur Idul Adha ini cukup panjang ya, dari hari Rabu cuti bersamanya. Bagaimana puncak dari kunjungan menuju Yogyakarta ini kapan rencananya? Mika. Oke, sepertinya komunikasi kita dengan Michael Aryawan di Yogyakarta mengalami gangguan. Tapi nanti kita akan coba hubungi lagi Mika untuk mengetahui kondisi wisatawan keramaiannya di sana. Terima kasih Michael Aryawan dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Dian Silitonga melaporkan kondisi di Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih Mika dan Dian. Saudara, pelaksanaan Piala Dunia U17 bentrok dengan konser Coldplay. Jakarta International Stadium atau JIS jadi salah satu stadion yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai lokasi Piala Dunia U17. Pembahasannya hadir usai jeda. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Rentetan kasus yang menggerogoti tubuh KPK semakin terkuak ke publik. Mulai dari pungli di rutan hingga laporan bertubi-tubi pelanggaran etika para pimpinan. Benarkah ada pembiaran di internal KPK? Simak selengkapnya dalam Rosi, Skandal demi Skandal KPK. Dewas bisa apa? Kamis 29 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjan oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon oke diminum sebelum makan. Oskadon oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon solusi oke sakit kepala. Oke kan? Oke. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo
dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo akan bertemu dengan PSSI membahas pelaksanaan Piala Dunia U17, terutama solusi soal bentrok Piala Dunia dengan konser Coldplay. Selain bertemu PSSI, Menpora juga berencana mengunjungi Jakarta International Stadium dalam waktu dekat. Stadion JIS jadi satu dari sekian banyak stadion yang diusulkan Presiden Jokowi jadi venue Piala Dunia U17. Dalam keterangannya yang kami kutip dari Kompas.com, Menpora bilang, ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat. Karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar. Saudara, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion untuk perhelatan Piala Dunia U17. Ke-6 stadion itu merupakan yang ditunjuk saat jelang pelaksanaan Piala Dunia U20. Ke-6 stadion ini, yakni di Jakarta ada Stadion Gelora Bung Karno dengan kapasitas mencapai 88.000 penonton, saudara. Itu dia, Stadion GBK Jakarta. GBK pun menjadi stadion yang kerap jadi langganan pertandingan timnas maupun event bertaraf internasional. Ada juga Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Bandung, Jawa Barat, serta Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan yang pernah menjadi venue Asian Games 2018. Lalu selanjutnya ada Stadion Utama Gelora Bung Tomo Surabaya di Jawa Timur yang menjadi venue FIFA Matchday Indonesia melawan Palestina kemarin. Kemudian ada Stadion Manahan Solo di Jawa Tengah dan ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Dan belakangan pun muncul nama Jakarta International Stadium sebagai opsi pengganti GBK yang dipakai untuk konser Coldplay. Jakarta International Stadium memiliki kapasitas penonton mencapai 82.000. Stadion dengan luas 22,1 hektar itu pernah digunakan pada turnamen sepak bola internasional Youth Cup usai diresmikan pada April 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan. Dibangun dengan biaya mencapai 5 triliun rupiah. JIS memiliki kendala untuk pertandingan internasional, yakni soal lahan parkir dan akses penonton. Jakarta International Stadium atau JIS jadi salah satu opsi stadion yang digunakan untuk perhelatan sepak bola dunia kelompok umur 17 tahun di Indonesia. Nama JIS muncul setelah ada polemik soal bentrok jadwal Piala Dunia U17 di Indonesia dengan konser grup band asal Inggris Coldplay. Piala Dunia digelar pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023, sedangkan konser Coldplay akan digelar 15 November 2023. Untuk Coldplay akan tampil di Gelora Bung Karno, sedangkan untuk Piala Dunia U17, Gelora Bung Karno juga jadi satu dari 6 stadion yang sudah siap secara sarana prasarana menggelar Piala Dunia. Presiden Jokowi menyebut pemerintah dan PSSI harus mencari solusi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Piala Dunia U17. Selain GBK, Indonesia masih punya JIS dan stadion-stadion bertaraf internasional lain yang tersebar di berbagai wilayah. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat ada. Merespons soal kemungkinan JIS jadi stadion penyelenggara Piala Dunia U17,
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki catatan poin yang harus dibenahi dari JIS. Pertama, soal parkir, dan kedua, soal akses penonton. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter, jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah, akses-akses ini yang harus dipastikan. Sebelumnya, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion yang sebelumnya akan digunakan dalam Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni kemarin. Ke-6 stadion yang diajukan ke FIFA diantaranya Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Gelora Jakabaring Palembang, Stadion Jalak Harupat Bandung, hingga Stadion Iwayan Dipta Bali. Ke-6 stadion tersebut telah dicek FIFA. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal Stadion JIS yang disiapkan jadi opsi venue Piala Dunia U17 November mendatang di Indonesia, kita sudah bersama dengan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bang Arya dan Bung Joy. Selamat sore. Selamat sore juga Mas Anton. Selamat sore Pak. Kita ke Bang Arya dulu. Bang Arya, selain GBK yang nantinya akan dipakai Coldplay untuk konser di sana, di Jakarta ya satu-satunya JIS. Catatan PSSI soal JIS bagaimana? Jadi gini, sebenarnya kebutuhan stadion itu minimal 4. Jadi 4 pun sebenarnya sudah bisa. Ya, 4. Sementara kita kan punya stok 6. Untuk kemarin kita siapkan untuk Piala Dunia U20. Ya. Nah, jadi 4 yang 6 itu adalah ya seperti yang tadi, GBK, kemudian Manahan Solo, kemudian di Bandung, kemudian ada di Sriwijaya, di Palembang, kemudian ada di Surabaya dan Bali dan Solo ya. Jadi sebenarnya 4 sudah bisa kita pakai gitu. Kemudian di Jakarta, andaikan nanti memang kan gini ada ketentuan ya bahwa ketika ada perhelatan kejuaraan dunia maka selama 1 bulan itu lapangan nggak bisa ada activity lain selain lapangan bola, gitu. Selain itu dipakai untuk bola. Gitu. Makanya mungkin ada kendala GBK di sana gitu. Kemarin Pak Jokowi udah kasih opsi memakai JIS ya, memakai JIS. Dan seperti yang kita ketahui, ini JIS kan masih ada kendala-kendala untuk karena gini, yang penting ini adalah keselamatan penonton. Oke. Jadi di samping untuk teknis lapangan bola juga ada keselamatan penonton. Artinya Bang Arya, kalau 4 stadion saja, kalau 4 stadion saja cukup, tidak perlu mencalonkan JIS sebagai tuan rumah? Enggak juga, kalau ada 5 kan lebih baik juga. Oke. Ada 6 juga lebih baik juga, tapi kalau misalnya JIS bisa kita pakai nanti, kita harapkan bisa kita renovasi atau perbaikan-perbaikan untuk keselamatan. Tapi gini, makanya kita jangan masuk ke ruang-ruang politik gitu ya. Ini kan masuk ke ruang-ruang politik dia. Ini yang bikin jadi orang pada ribut inilah kontra ini apa semua. Kami PSSI sih nggak lihat itu sebagai urusan politik. Yang kami lihat adalah mengenai kelayakan dari stadionnya. Makanya nanti bukan yang nilai itu bukan yang kita PSSI, tapi yang nilai FIFA. Kalau FIFA bilang bahwa dari sisi keselamatan itu memungkinkan, kenapa nggak kita pakai? Kalau menurut Anda layak nggak, Bang Arya? Kan seperti sudah disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya, bahwa salah satu FIFA itu kan dia harus ada ruang besar di mana kalau ada evakuasi dan sebagainya, itu penonton bisa gampang keluarnya, masuknya gitu ya. Makanya seperti tadi bahwa ada beberapa pintu yang memang belum maksimal di JIS, kemudian juga lahan parkirnya cuma satu pintu untuk keluar, kemudian juga kalau Anda tahu itu kalau pemain itu kan biasanya masuk ya naik bawa mobil ke dalam itu pun ada kendala masih di sana. Nanti tapi kalau ini kan seperti dikatakan bahwa Pak Erick akan ketemu sama PLT Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru,
kalau bisa kita renov aja secepatnya supaya bisa terpenuhi secara teknis. Kan sayang juga tuh stadion bagus gitu ya, besar tapi dari artinya belum layak. Kalau untuk saat ini belum layak, Bang. Kalau Piala Dunia hari ini tidak layak ya. Kalau renovasi mungkin layak ya. Dan waktunya sekitar 4 bulan. Apakah cukup? Ini kita kejar, kita kebut. Makanya kita secepatnya nanti dengan PLT Gubernur kita carikan solusi. Pokoknya ini semua kendala teknis lebih kepada unsur keselamatan. Jadi jangan dibawa-bawa ke politik gitu. Kalau kita ke politik susah nih, pusing deh gitu. Kenapa enggak dipakai? Kalau memang layak dipakai, kita pakai aja. Apa ya masalahnya gitu. Gitu, Mas. Oke. Kalau kita berkaca pada konser Dewa di bulan Februari, ini saya ke Bung Joy. Bung Joy, aspek keselamatan yang paling utama dalam pertandingan sepak bola. Menurut Anda, apa yang harus direnovasi dari Jakarta International Stadium? Gini, Ihsan, saya kebetulan anggota tim independen pencari fakta kasus Kanjuruhan. Jadi saya cukup paham karena mendapat banyak sekali masukan mengenai FIFA Safety and Security Regulation yang jumlahnya itu itemsnya ada 62. Di antara 62 itu memang kelemahan utama dari Stadion Kanjuruhan adalah soal akses penonton dan keselamatan penonton ketika terjadi sesuatu. Nah, itu yang membuat 135 orang tewas sia-sia di Kanjuruhan. Nah, kemarin ketika Indonesia menyiapkan untuk Piala Dunia U20, sebetulnya semua sudah layak dalam minimal standar keselamatannya FIFA. Gitu ya, termasuk GBK sebetulnya yang paling layak. GBK itu satu-satunya stadion yang punya perimeter yang bisa memisahkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket. Hanya GBK, yang lain Iwayan Dipta lah, Sijalak Harupat lah, Anda sebut Jakabaring lah, tidak ada perimeternya. Tapi secara keselamatan penonton menurut standar FIFA sudah memenuhi syarat minimal. Nah, kalau bicara Jakarta International Stadium, kan November lalu juga ditolak oleh PSSI lebih karena alasan keselamatan. Aksesnya yang hanya satu keluar masuk penonton, tidak ada akses untuk pemain membawa kendaraan, lahan parkirnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi kalau mau dikejar dalam 4 bulan ini rasanya kok berat banget ya. Ini bukan urusan politik, tapi memang stadion itu dibangun dengan sangat bagus, tapi tidak memenuhi standar safety and security dari FIFA. Itu persoalannya. Nah, ini sekarang saya sih kalau tadi Pak Arya bilang ada 4 saja cukup, meskipun 24 tim ya Pak Arya yang akan bertanding dibagi dalam 6 grup, tentu harusnya sih 6 ya, untuk idealnya karena 6 grup harus bermain di 6 stadion gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya 4 saja cukup, ya artinya sebetulnya opsi Jakarta International Stadium ini harusnya bisa kita coret daripada lebih ke kita akan berkutat di masalah nanti renovasinya gimana, waktu dan sebagainya. Mungkin kalau mau dicari 6, kalau GBK tidak bisa dipakai ya mungkin dicari stadion lain yang lebih memenuhi syarat FIFA gitu. Karena betul kata Pak Arya yang nanti akan menentukan stadion apa, Bung Joy? FIFA. Kenapa? Stadion apa Bung Joy yang jadi pengganti GBK? Saya kira masih bisa dicari sekitar Bekasi dan Jakarta juga ada rasanya ya. Tapi memang harus dinilai Patriot dulu oleh di FIFA. Bekasi apakah layak? Ya, nah itu kan harus dilihat dulu oleh FIFA. Aksesnya terutama standar. Jadi kalau berkaca pada Kanjuruhan, pintu yang harus terbuka itu ada berapa, pintu daruratnya ada berapa, itu semuanya bisa dilihat. Standar keselamatan FIFA itu bisa di-download oleh siapapun, jadi bisa dilihat oleh siapapun juga. Bang Arya, kalau kata Bung Joy tidak ada waktu lagi untuk renovasi JIS, seandainya JIS nanti dicoret dan GBK dipakai untuk konser Coldplay, nggak masalah, tidak ada Piala Dunia U17 di Jakarta? Ya kalau memang nanti kita ternyata secara waktu renovasi nggak mampu ya kita kan apa boleh buat, karena kan yang menentukan lapangan itu kan FIFA gitu, bukannya kita ini ya. Ini juga nanti makanya kita ini kan jadi polemik kan gara-gara politik ini. Kalau nggak ada politiknya sih nggak ada polemik sebenarnya. Jadi terbawa-bawa gitu. Jadi kita sih pengennya nanti FIFA yang akan nilai, kalau dia lihat memang layak kita mainkan. Kalau dia bilang enggak ya enggak gitu. Jadi jelas itu objektif kok gitu. Dan saya rasa kan FIFA kan
nggak masuk dulu urusan politik seperti itu. Tapi kan FIFA kan pasti sensitif sekali soal kelayakan stadion terkait dengan keselamatan penonton, Itu dia. Bang Arya. Kalau seandainya nanti di FIFA pun tidak mengizinkan JIS digunakan, opsi lainnya apa? Ya apa boleh buat, mungkin 5 atau 4 stadion, tapi memang terus terang ya, itu akan menyulitkan kita dalam hal-hal teknis. Tapi kalau nanti memang bisa lagi kita cari yang lain, stadion lain, kita akan ajukan lagi gitu. Pokoknya kita memaksimalkan yang ada, kalau makin, misalnya kalau 6 ya, itu sangat layak gitu, maksudnya bukan layak. Secara waktu, timingnya apa, semua enak banget nyusunnya gitu. Nggak repot banget kita. Tapi kalau memang tinggal 4 atau 5 ya memang agak merepotkan, tapi apa boleh buat gitu. Tapi ya, Bang Arya, kalau di sekitar Jabodetabek, selain JIS dan GBK ada opsi lain nggak sih? ya gini, kami kan mempertimbangkan juga kompetisi pertandingan Liga 1 ya. Jadi nggak bisa juga kita, jangan gara-gara ini juga akhirnya kompetisi kita tertunda sebulan, wah bahaya banget gitu. Makanya sebenarnya kayak di Bandung itu ada GBLA, ada Jalak Harupat gitu, dua-dua layak itu. Tapi kan Persib make 1 gitu. Makanya nanti kita akan lihat, semua opsi lagi kita buka semua ini. Semua opsi kita buka. Itu Mas. Kalau saya ke Bung Joy, nggak masalah kan kalau Piala Dunia U17 nggak diselenggarakan di Jakarta tapi tersebar di stadion lain? Gini, kan sebetulnya yang disiapkan tuh juga termasuk Jakarta ya. Cuma kan ini U17 juga kita kan dapat durian runtuh nih, belum ada seminggu. Jadi memang kalau misalnya kita agak terburu-buru ya saya sih mengerti ya, dan Coldplay kan duluan gitu loh, duluan ngebuk Stadion Bung Karno. Jadi memang ini bagi PSSI memang agak ini dilematis. Tapi menurut saya ya, seandainya tidak ada pertandingan di Jakarta atau pembukaannya harus di Solo atau harus di Bali rasanya kok juga nggak ada masalah gitu loh. Kan sama-sama di Indonesia juga nggak ada persoalan dengan itu gitu loh. Jadi nanti yang akan menilai adalah FIFA. Dan kalau misalnya diselenggarakan penutupan di pembukaan di Manahan, penutupan di Iwayan Dipta, kalau memang FIFA bilang oke dan Indonesia nggak ada masalah juga rasanya. Ya, penilaian FIFA dan keselamatan penonton jadi yang utama. Terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, dan Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Sama-sama. Saudara, informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ihsan. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan dan Ridwan Kamil saling balas pantun soal cawapres Ganjar Pranowo. Apakah PDI Perjuangan serius atau hanya goda politik saja? Lalu bagaimana juga respon P3 yang sudah menyiapkan nama Sandiaga Uno sebagai bacawa pres Ganjar? Pembahasannya sesaat lagi. Rentetan kasus yang menggerogoti tubuh KPK semakin terkuak ke publik. Mulai dari pungli di rutan hingga laporan bertubi-tubi pelanggaran etika para pimpinan. Benarkah ada pembiaran di internal KPK? Simak selengkapnya dalam Rosi. Skandal demi skandal KPK. Dewas bisa apa? Kamis 29 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saudara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Mandala Mukti, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Prabowo menyampaikan terima kasih dan senang atas sambutan masyarakat Bandung Barat. Prabowo, saudara, melaksanakan sholat Idul Adha ditemani mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, mantan Ketua PSSI Iwan Bule, dan bersama masyarakat daerah sekitar. Tidak hanya melaksanakan sholat Idul Adha, Prabowo juga menyerahkan hewan kurban di sekitar lokasi. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan sembahyang Idul Adha dengan baik di Kabupaten Bandung Barat ya, dengan baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ya. Kita di mana Pak? Korban di mana Pak? Ya. Korban di mana Pak? Di sini juga ada korban. Pak, gimana sambutan masyarakat di sini Pak? Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sabar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sholat Idul Adha bersama warga di Masjid Al-Jabar Bandung. Usai sholat, Ridwan Kamil berpamitan. Jabatannya sebagai gubernur berakhir pada 5 September nanti. Dan kekosongan posisi Gubernur Jawa Barat akan diisi penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat hingga Pilkada Jabar 2024. Tadi di Idul Adha saya juga menyampaikan pamit ya sebagai Gubernur Jawa Barat di periode 2018-2023 karena nanti Idul Fitri Idul Adha tahun depan tentunya ada penjabat gubernur baru. Apapun itu kita saling mendoakan dan kita jaga hal-hal baik prestasi Jawa Barat, yang kurang-kurang tentu kita evaluasi untuk kita perbaiki. Saudara, politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum pantas jika maju di pemilu presiden 2024. Pernyataan Panda Nababan itu diungkapkan dalam sebuah acara diskusi politik soal putusan MK tentang batas usia presiden jika di bawah 40 tahun. Panda menyebut Gibran sebagai anak ingusan dan masih harus banyak belajar dunia politik. Menurut Panda, Gibran memerlukan waktu yang panjang di dunia politik. Sekarang ada yang goblok-goblok. Menanggapi pernyataan politisi senior PDI Perjuangan itu, Panda Nababan yang menyebutnya anak ingusan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih dan menganggap sebagai masukan. Gibran mengaku masih perlu banyak belajar, termasuk dari para senior partai. Ya, terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Minta ke Solo nggak Mas untuk melihat perkembangan kota Solo? Nggak usah kok, saya minta-minta. Nggak boleh perintah saya. Dapat banyak pembelaan Mas? Dapat banyak pembelaan? Ya, pokoknya terima kasih untuk masukannya semuanya, terutama untuk para senior partai. Tidak tersinggung Mas terkait? Saya memang perlu banyak belajar. Terima kasih. Mas soal mana Mas? Sempat ketemu Pak Panda Nababan nggak sih Mas? Ya, saya belum pernah ketemu. Ya, Mas ya. Partai Golkar angkat bicara soal kadernya Ridwan Kamil yang disebut-sebut masuk radar bacawa pres PDI Perjuangan. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ridwan Kamil berbalas pantun cawapres Ganjar Pranowo. Demokrasi dan sosialisme. Sekjen Golkar mempertanyakan mengapa hanya nama Ridwan Kamil saja yang disorot, padahal menurutnya ada sejumlah nama yang masuk radar cawapres PDI Perjuangan, termasuk nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sekjen Partai Golkar ini bilang partainya masih berpegang teguh pada hasil Munas yang mengusung Airlangga sebagai capres Partai Golkar. Ridwan Kamil pun menurut Lodewijk tetap berkomitmen mendukung pencapresan Airlangga Hartarto. Pertanyaan kenapa wartawan kok hanya nyorot Pak Ridwan Kamil? Ya, ada 7 orang, ya, 7 orang yang disampaikan ketua pemenangan PDIP Ibu Puan, ya,
Partai Golkar kita masih sepakat ya, dengan amanat Munas tahun 2017 lalu bahwa Erlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Itu sementara kita pegang itu. Ya. Pak Ridwan Kamil komit mendukung Pak Erlangga. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih. Sangat menyenangkan dan mengagetkan. Burung cendrawasih, burung bango, indah warnanya. Terima kasih Mas Hasto atas pantun-pantunnya. Itulah saling balas pantun antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat peletakan batu pertama pembangunan Monumen Plaza Insinyur Soekarno di Gor Saparua, Bandung hari Rabu. Menanggapi pantun Hasto untuk Ridwan Kamil, analis politik Burhanuddin Muhtadi menilai PDI Perjuangan punya strategi komunikasi yang menarik. Lebih dari itu, masuknya Ridwan Kamil dalam radar cawapres PDIP tak lepas dari upaya memperkuat basis elektoral Ganjar di Jawa Barat yang didominasi pemilih Prabowo pada Pilpres sebelumnya. Bagaimanapun secara elektoral, Mas Ganjar punya PR besar di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat survei terakhir kami Mas Ganjar di peringkat ketiga di antara 3 nama teratas dengan perolehan sekitar 17%. Sementara Jawa Barat adalah provinsi paling padat. Jadi kalau pengen menang, mau tidak mau, Mas Ganjar yang diusung oleh PDI Perjuangan tidak boleh terlalu lemah. Jadi ya, kalau gitu sekarang ini mau menggodanya ke RK-nya ya, ke Pak Ridwan Kamilnya, apa termasuk juga dengan Golkar? Itu satu paket. Oke. Jadi, PDIP masih menimang-nimang sejumlah nama bakal cawapres pendamping Ganjar termasuk Ridwan Kamil. Menurut Sekjen Hasto Kristianto, skenario Pilpres diikuti 2 calon atau 3 pasang calon jadi salah satu pertimbangan penentuan cawapres. Juga faktor dukungan Partai Golkar dan PKB. Pemilu 2024 ini apakah mau diikuti 2 pasang calon atau 3 pasang calon? Disinilah fungsi cawapres Haji Ma'ruf Amin dalam pemilu 2019 menjalankan fungsi sebagai integrator. Misalnya Mas Burhan menyebut Pak Ridwan Kamil ini sangat kuat di Jawa Barat, merupakan pemilih terbesar, ini juga hal yang penting. Tapi di sisi lain kami juga berkepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dengan mengajak Golkar dan PKB. Selain membuka bursa cawapres pendamping Ganjar, mesin politik PDIP juga kian gencar membuka komunikasi politik. Dalam acara puncak peringatan Bulan Bung Karno pekan lalu, di depan sejumlah pimpinan partai politik yang hadir, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut ada 2 partai sedang mikir-mikir mendukung Ganjar. Sebelumnya, PDIP juga membuka komunikasi dengan Partai Demokrat yang beda poros koalisi melalui pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV. Pak Jokowi mewujudkan itu. Sekjen PDI Perjuangan dan Ridwan Kamil saling balas pantun soal cawapres Ganjar Pranowo. Apakah PDI Perjuangan ini serius mempertimbangkan nama Ridwan Kamil atau mungkin hanya goda politik saja? Lalu bagaimana juga respon P3 kawan koalisi PDI Perjuangan yang sudah terlebih dulu menyiapkan Sandiaga Uno sebagai bacawapres Ganjar? Kami bahas sore ini bersama dengan anggota DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, juru bicara P3 Ahmad Baidowi dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Sore Bapak-bapak. Sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Audrey. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Doli dulu. Bang Doli, jadi ini kalau menurut Partai Golkar nih, balas pantun antara Pak Hasto dan Pak Ridwan Kamil ini serius atau hanya goda politik aja? Ya, saya kira kan kita dalam menghadapi pemilu ini memang harus serius ya. Tiap pengambilan keputusan, apalagi pasangan capres dan cawapres itu harus didudukkan secara bersama antara pihak-pihak pengambil keputusan. Ini kan nanti akan harus dibicarakan antar partai politik, antar koalisi partai politik gitu. Jadi bukan hanya sekedar dibalas sambil lalu dengan pantun berpantun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang posisi Partai Golkar
sampai saat ini belum merubah keputusannya bahwa kami punya dua keputusan terkait dengan Pilpres itu. Yang pertama, kita sudah memutuskan bahwa kita akan ikut kontestasi Pilpres dengan mencalonkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Dan kemudian untuk momentum, strategi, dan keputusan akhir itu sudah kita berikan mandat kepada Pak Erlangga Hartarto. Nah, kemudian yang berikutnya, betul Pak Ridwan Kamil adalah sekarang kader Partai Golkar, dan pada saat Ridwan Kamil datang bergabung bersama kita, Pak Ridwan Kamil itu tahu persis ya. Saudara Ridwan Kamil tahu bahwa Golkar sudah punya keputusan-keputusan penting berkaitan dengan pileg dan pilpres, tetapi pilkada juga gitu. Jadi dan seperti yang juga disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil kan, Saudara Ridwan Kamil akan ikut putusan partai, kira-kira begitu. Tapi kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Mas Awi, gimana dengan P3? P3 kan sudah duluan nih mendukung baca pres Pak Ganjar, sudah menyodorkan juga nama Sandiaga Uno, tapi PDIP malah berbalas pantun dengan Partai Golkar dengan membawa nama Ridwan Kamil sebagai bacawa pres Pak Ganjar. Usai jeda nanti akan dijawab oleh Bapak-bapak, tetaplah bersama kami. Rentetan kasus yang menggerogoti tubuh KPK semakin terkuak ke publik. Mulai dari pungli di rutan hingga laporan bertubi-tubi pelanggaran etika para pimpinan. Benarkah ada pembiaran di internal KPK? Simak selengkapnya dalam Rosi. Skandal demi skandal KPK. Dewas bisa apa? Kamis 29 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Sekarang saya ke Mas Awi. Mas Awi, tanggapannya untuk dari P3 nih, gimana nanggepinnya dari balas pantunnya Pak Sekjen PDIP dengan Pak Ridwan Kamil? Merasa terganggu nggak sih goda politik yang digoyangkan oleh PDIP? Sama sekali enggak, kan itu hanya joke politik saja gitu kan. Jadi nggak dianggapnya serius ini, hanya bercanda? Kalau perlu kita bikin pantun juga kan begitu. Ini kan soal menentukan calon wakil presiden itu kan harus melalui ada mekanismenya. Jadi kalau misalkan ada lontaran-lontaran di panggung kegiatan, itu kan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai sebuah keputusan. Namun demikian, P3 juga menyadari ketika Pak Hasto berpantun seperti itu karena dalam beberapa kali diskusi dengan PDIP itu Ridwan Kamil termasuk nama-nama yang dipotret untuk kemungkinan menjadi calon wakilnya Ganjar di samping nama-nama yang lain. Jadi kalau kemudian acaranya itu kemudian acaranya di Bandung, gitu. Coba acaranya di tempat lain mungkin pantunya berbeda karena acaranya di Bandung itu Pak Ridwan di situ. Tapi karena gini Mas Awi, koreksi kalau saya salah, dari sekian banyak nama yang benar-benar terang disebutkan adalah namanya Pak Ridwan Kamil dari sekian nama bacawa pres nih. Ya kalau Mbak Puan itu malah lebih terang lagi menyebut beberapa kan begitu. Jadi itu hanya bagian dari gimmick politik kita memainnya. Terus kemudian soal calon wakil presiden kan tentu akan dibicarakan PDIP bersama dengan partai-partai pengusung lainnya gitu. Toh
bangunan koalisi kan masih belum konkret, bisa jadi bertambah karena nanti konkretnya koalisi itu ketika mendaftar ke KPU. Namun demikian kita menyadari bahwa di antara tokoh-tokoh yang ada, karena P3 sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai calon pendampingnya Mas Ganjar, memang ada sejumlah tokoh yang coba juga dijajaki kemungkinan-kemungkinannya. Nah, fokus P3 hari ini adalah bagaimana Pak Sandiaga Uno itu menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Karena dari berbagai lembaga survei, popularitas ataupun elektabilitas Pak Sandiaga Uno dalam posisi calon wakil presiden itu menempati urutan pertama. Nah, sementara Pak Ganjar juga menempati urutan pertama. Ketika disandingkan tokoh-tokoh yang sama-sama menempati urutan pertama sangat mungkin untuk bisa artinya P3 tetap pada bacawa presnya adalah Sandiaga Uno, tapi kemudian kalau dari Golkar tadi tetap serius kepada Pak Erlangga. Nah, sementara PDIP kalau kemarin kita wawancara Pak Sekjen bilang ini serius goda politiknya. Sebenarnya gimana sih memaknainya, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, kalau kita bicara tentang angka-angka statistik, tentu duet antara Ganjar dan Ridwan Kamil relatif menjanjikan. Ini tentu akan meningkatkan elektabilitas Ganjar ya, yang memang merajai di dua provinsi besar di Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau duet ini terwujud, maka Jawa Barat akan dikuasai pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil ya. Yang tidak mengherankan kalau duet ini terwujud, maka Pulau Jawa bisa dikuasain yang kemudian kita sebut sebagai battlegrounds dalam Pilpres di 2024, mengingat jumlah populasi pemilihnya itu mencapai 45% secara pemilih nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Sandi memang relatif juga diuntungkan karena Sandi itu adalah orang yang saat ini diusung oleh P3, kakinya sudah ada di koalisinya PDIP, mengusung Ganjar Pranowo, sementara Ridwan Kamil masih diusung oleh Partai Golkar yang iman politiknya masih belum, apakah ke Ganjar ataukah ke Prabowo Subianto. Nah, yang kedua, ini secara politik, Audrey, karena persoalan cawapres itu, ini kan pembicaraan serius antar elit ya, antar ketua umum partai. Kalau melihat kecenderungan rata-rata, agak sulit sebenarnya Ridwan Kamil itu bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena memang sampai hari ini, hasil Munas Golkar itu masih tetap memutuskan Erlangga Hartarto yang harus maju sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Itu hasil Munas 4 tahun yang lalu, yang sampai saat ini belum diedit, belum di-delete, dan belum diubah. Oleh karena itu, kalau PDIP itu tertarik menjadikan Golkar sebagai teman koalisinya, tentu bukan Ridwan Kamil jawabannya, tapi Erlangga Hartarto. Ini yang kemudian membuat kenapa ada kesulitan secara politik. Pertama, Golkar belum bergabung dengan PDIP. Yang kedua, capres dari Golkar itu bukanlah Erlangga Hartarto. Tapi saya kira tidak pernah tahu di end of the day-nya itu ke depan apakah Golkar akan mengubah siapa capres ataupun cawapresnya yang akan mereka usung. Mengingat dinamika politik yang berkembang, ada godaan dari PDIP, karena ada kecenderungan memang Golkar sampai saat ini agak sulit. Tapi yang bagi saya ini adalah bahasa komunikasi politik sebenarnya yang disampaikan oleh PDIP kepada Golkar. Ini kalau kita membaca konteks tidak terlepas dari. Tapi konteksnya serius ya, yang pasti ya, Mas Adi. Serius. Ini kan sebelumnya kita melihat bagaimana Megawati menyebut ada dua partai politik yang sedang mikir-mikir untuk bergabung. Pada saat kemarin di Bung Karno. Nah, ini seakan-akan pantun berbalas dari pernyataan Megawati sebagai bentuk keseriusan menggoda Golkar. Mereka menyebut salah satu kader mereka, sekalipun newcomer di Golkar, Ridwan Kamil masuk dalam salah satu cawapres yang. Baik. Kalau nama Sandi, Mas Adi? Kalau bicara tentang Sandi, tentu juga menjanjikan. Dari survei-survei ketika diduetkan orang ini juga leading dan bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar ya. Karena Sandi bukan hanya popularitasnya yang sudah mentok, tapi elektabilitasnya juga oke. Ini barang bagus. Cuman memang sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda apakah Sandi menjadi satu-satunya yang kemudian akan dipilih oleh Ganjar. Tidak. Tapi Sandi relatif lebih diuntungkan. Selain bekal elektabilitasnya oke, yang kedua yang paling penting P3 sejak awal merupakan partai politik yang iman politiknya sudah menafkahkan segala hal di mana untuk menggunakan PDIP dan calon dari yaitu Ganjar Pranowo. Jadi, kalau gitu kan rata-rata yang lain ya Sandi lebih diuntungkan dalam konteks P3 sudah menjadi koalisi dari PDIP. Kalau misalnya Mas Awi memang Mas Sandi ini sudah diuntungkan karena P3 sudah masuk mendukung Pak Ganjar. Nah, tapi kan nggak ada jaminan bahwa Pak Sandiaga Uno ini menjadi bacawa presnya Pak Ganjar.
Mas Awi? Ya memang belum ada jaminan, tetapi langkahnya paling tidak sudah separuh langkah lebih maju dibanding kandidat yang lain. Pertama, Pak Sandiaga Uno sudah berbaju P3 dan P3 menyatakan kerjasama politik dengan PDIP. Dan kemudian dari sebaran keterwakilan saling melengkapi antara Pak Ganjar dengan Pak Sandi. Dan ya itu kan kita tidak boleh pesimis. Tetapi kan meskipun tidak ada jaminan kan belum tentu ditolak karena masih 50-50. Makanya tugas kami di P3 adalah berikhtiar, yakni berusaha dan berdoa bagaimana Pak Sandiaga Uno bisa menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Tentu komunikasi politik terus dilakukan oleh PLT Ketua Umum sebagaimana keputusan Rapimnas P3 yang ke-6 yang memerintahkan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan juga memerintahkan Ketua Umum, menugaskan Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP. Oke, kalau P3 ini masih mendekati PDIP untuk merebut ya hatinya Bu Mega untuk menentukan bacawa pres. Nah, tapi kalau dari Golkar sendiri, kan Golkar sudah tawarkan, kemudian juga kemarin sudah disinggung oleh Bu Mega di bulan Bung Karno, kenapa nggak Partai Golkar langsung aja merapat dukung Pak Ganjar, Mbak Noli? Pertimbangannya apa nih? Saya kira kan begini, situasi sekarang ini kan masih sangat dinamis ya. Segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Nah, kalau dulu orang kemudian menganggap akan ada cuma 3 poros gitu, saya kira kan belum tentu juga ya. Kalau misalnya kita bicara tentang gagasan ide koalisi besar seperti yang disampaikan oleh Golkar, waktu disampaikan juga oleh Pak Erlangga Hartarto, itu kan bisa jadi ada 2. Nah, kemudian sebaliknya kalau memang semua partai-partai politik ini tidak bisa membuat pengkristalan beberapa koalisi, bisa jadi ada poros yang baru, poros keempat. Kenapa harus bikin poros yang baru bagi Partai Golkar? Saya kira begini, kalau menghadapi Pilpres itu kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah semua yang paling utama adalah kemungkinan menang, kan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah kesamaan visi antar partai politik. Ketemu tidak? Nah, ini yang selama ini kan saya kira yang sedang dijajaki ya antara pimpinan partai politik. Kira-kira untuk menghadapi 5 tahun, 10 tahun Indonesia yang akan datang, sama nggak visi atau konsepsi kita mau bangun negara? Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa, ini juga yang sering juga mungkin jarang dibahas ya. Pilpres sama Pileg ini bersamaan harinya. Jadi khusus bagi pimpinan-pimpinan partai politik, ketua umum yang kemudian juga di partainya politiknya dicalonkan, itu juga pasti harus akan mempertimbangkan bagaimana ada korelasi yang saling positif antara Pilpres dengan Pileg. Nah, ini yang juga saya kira juga semua akan jadi pertimbangan masing-masing pimpinan partai politik, termasuk Partai Golkar. Itu makanya sampai saat ini kami masih terus membangun komunikasi dan menjadi catatan Golkar ini sebetulnya partai yang terbuka. Kita bisa dan siap bekerja sama dengan siapapun selama memang variabel-variabel yang seperti saya katakan tadi itu bisa sama-sama dibahas dan ketemu gitu dengan pimpinan partai politik yang lain. Oke. Kalau gitu Mas Adi, sebenarnya kalau lihat dari beberapa minggu terakhir, apa sih sebenarnya yang dilakukan manuvernya dari PDI Perjuangan, dekatin Mas AHY, kemudian berbalas pantun ke Pak Ridwan, Mas Ridwan Kang Emil, terus kemudian juga ada nama Andika juga, mantan Panglima. Ya, itu menunjukkan bahwa politik kita menuju 2024 sangat cair, Mbak Audrey. Jadi tidak bisa disimpulkan seakan-akan yang bisa bertanding di 2024 itu adalah sesuatu yang saat ini sudah viral, menjadi fakta politik yang tidak terbantahkan. Tidak juga, karena sangat mungkin Golkar itu sedang berusaha untuk membentuk satu poros politik sendiri. Misalnya Golkar dengan PAN itu sudah cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Atau Golkar dengan Demokrat itu juga bisa memenuhi ambang batas presiden yang memungkinkan Pak Erlangga maju sebagai capres, ataupun Golkar dengan PKB ya. Itu artinya apa? Karena di 2024 orang seakan-akan melihat hanya Pilpres, tapi banyak yang lupa bahwa Pileg itu adalah suatu hal yang juga kunci. Kalau Golkar maju, maka poros politiknya benar.
bukan hanya 2, mungkin ada 3 ataupun 4. Kalaupun toh misalnya nanti jagoan Golkar kalah di putaran pertama, minimal pileknya selamat, baru kemudian di putaran kedua bicara tentang koalisi dengan siapa, dengan Ganjar, dengan Prabowo. Nah, yang paling penting adalah kenapa misalnya PDIP sering menggoda kader-kader partai politik yang lain, sekalipun itu misalnya ada di luar pemerintahan seperti Demokrat. Ini menunjukkan bahwa PDIP juga melihat bagaimana untuk menang di 2024. Makanya masih dijajaki beberapa nama ya untuk baca wapresnya pendamping Pak Ganjar. Memenangkan pertarungan di 2024 tidak sederhana itu. Ingin mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik dari partai untuk memastikan bahwa target mereka hat-trick dan menang yang ketiga kalinya bisa tercapai. Karenanya semua partai digoda. Yang digoda adalah bagaimana posisi kami sudah tangkap kepada mereka. AHY. Ya, terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih Mas Ahmad Baidowi, dan terima kasih juga Bang Doli Kurnia sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu. Bapak-bapak. Setelah ini, saudara, kami punya informasi lainnya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan Ponpes Al Zaitun akan dievaluasi secara administratif. Mahfud MD menilai ada aspek pidana yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka, ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan Idul Adha adalah refleksi diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik tanpa pengorbanan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salam saya, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saudara, selain menemukan ada dugaan pelanggaran pidana, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu akan dievaluasi secara administratif. Mahfud MD meminta Ponpes Al Zaitun dievaluasi administrasinya untuk memberikan hak santri belajar. Evaluasi tentang pelaksanaan belajar mengajar, kurikulum hingga konten pengajaran. Menurut Mahfud MD, Al Zaitun harus dibina karena yang salah orangnya, bukan ponpesnya. Pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran.
karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Panji Gumilang dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Pelapor kali ini adalah Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Dalam laporannya, Ken Setiawan menuturkan melihat hal-hal yang menyimpang dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Ken pun menyertakan sejumlah alat bukti untuk melengkapi laporannya. Langkah Panji Gumilang, tapi kita ingin melihat ada proses hukum, ingin ada keadilan, buat tidak ada yang kita lakukan. Karena sudah jelas ini penodaan agama dan jelas kita kan dari korban ini sudah melihat bahwa ini ada yang salah. Nanti kita selanjutnya bisa selesai laporkan. Setelah menerima beberapa laporan soal Al-Zaitun, Barreskrim Polri segera melakukan penyelidikan. Pengumpulan bukti-bukti laporan, keterangan saksi hingga ahli akan menjadi penentu apakah ditemukan adanya unsur pidana atau tidak. Langkah yang kita laksanakan adalah saat ini melaksanakan penyelidikan. Kalau nanti terpenuhi bahwa ini ada unsur pidana, diyakini sebuah pidana, tentu saja kita akan melaksanakan upaya penyidikan. Setelah penyidikan kita mengumpulkan keterangan, saksi, barang bukti, alat bukti lainnya, sehingga apakah ini bisa digunakan kepada untuk menetapkan tersangka. Jadi ini masih proses yang awal, di mana saat ini baru pemeriksaan kepada pelapor. Di tengah bergulirnya polemik Al-Zaitun, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kemenko Polhukam dan juga Kementerian Agama untuk menangani polemik di Al-Zaitun. Sabarlah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan. Ya. Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat jadi sorotan setelah warga yang tergabung dalam forum Indramayu Menggugat berunjuk rasa menuntut penutupan Ponpes Al-Zaitun. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah ini kami ajak Anda pergi ke Taiwan yang menjadi salah satu tujuan tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Taiwan menyiapkan beberapa fasilitas menggunakan bahasa Indonesia. Rentetan kasus yang menggerogoti tubuh KPK semakin terkuak ke publik. Mulai dari pungli di rutan hingga laporan bertubi-tubi pelanggaran etika para pimpinan. Benarkah ada pembiaran di internal KPK? Simak selengkapnya dalam Rosi. Skandal demi skandal KPK. Dewas bisa apa? Kamis 29 Juni, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com,
Kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ditinggal berlebaran Idul Adha, sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai pabrik kue di Tangerang terbakar. Rumah dan pabrik kue di Tangerang, Banten, saudara, terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah terkunci ditinggal penghuninya. Kebakaran diduga karena korsleting. Taiwan menjadi salah satu tempat tujuan untuk tenaga kerja Indonesia bekerja. Banyaknya pekerja dari Indonesia membuat pemerintah Taiwan menyiapkan beberapa fasilitas mulai dari pelatihan kerja hingga layanan perlindungan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Duku, rambutan, kedondong. Jika Anda memiliki makanan di atas, harap buang sendiri atau tanyakan kepada petugas pemeriksa. Jika ditemukan, maka akan didenda 200.000 ST dan dipulangkan ke Indonesia. Informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia terdengar di salah satu terminal kedatangan Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan. Ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah karena banyaknya pekerja dari Indonesia yang datang ke Taiwan. Sejumlah fasilitas pelatihan juga diberikan untuk tenaga kerja Indonesia. Salah satunya pelatihan bahasa Mandarin agar dapat berkomunikasi selama bekerja di Taiwan. Tak hanya pelatihan, pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan yang bisa diakses dalam beragam bahasa, termasuk Indonesia, bagi para pekerja yang mengalami perlakuan buruk selama bekerja di Taiwan. Aprianto, salah satu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, mengaku memilih bekerja di Taiwan karena mendapatkan penghasilan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. 6 tahun. 6 tahun. Kerja di bidang apa nih, Mas? Di pabrik. Kenapa milih kerja di Taiwan? Ya, pertama di Indo cari kerjaan susah. Terus yang kedua gajinya lebih gede. Oh, Statusnya juga bagus, kesehatan juga bagus. Oh, dapat apa aja biasanya? Kalau sebagai pekerja dapat fasilitasnya seperti apa? Ya, fasilitasnya itu lah. Kayak segalanya udah ada, kesehatan, terus misalnya apa tuh, asasi kecelakaan kerja gitu ada. Dari data tahun 2022 Kementerian Tenaga Kerja Taiwan tercatat ada sekitar 84.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan. Dian Astutiningrum, Kompas TV, Taipei, Taiwan. Terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Audrey Chandra. Saya Ihsan Sitorus. Sehat selalu saudara. Sampai jumpa.
Rentetan kasus yang menggerogoti tubuh KPK semakin terkuak ke publik. Mulai dari pungli di rutan hingga laporan bertubi-tubi pelanggaran etika para pimpinan. Benarkah ada pembiaran di internal KPK? Simak selengkapnya dalam Rozi, Skandal Demi Skandal KPK. Dewas bisa apa? Kamis 29 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang saudara, hari ini Presiden dan Wakil Presiden menjalankan sholat Idul Adha secara terpisah. Presiden Jokowi di Yogyakarta, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istiqlal, Jakarta. Presiden dan Wapres juga membagikan hewan kurban untuk 38 provinsi di Indonesia. Ya saudara, sorotan lainnya terkait dengan bursa Capres dan juga Cawapres yang belum juga final. Meskipun masih 3 nama bakal Capres, tapi nama Cawapres semakin berkembang, bahkan di luar nama-nama yang biasa muncul dalam beberapa survei. Apakah ini salah satu siasat parpol agar mendapat tambahan suara dari koalisi? Lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charlisa. Dan saya, Cindy Sistiarani. Saudara Sekjen Partai Golkar, Ludwig Paulus tegas menyebut Ridwan Kamil tetap mendukung Erlangga Hartarto sebagai Bacapres 2024. Pernyataan ini disampaikan Golkar untuk merespons isu masuknya Ridwan Kamil dalam radar Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Ludwig menjelaskan ada 7 nama yang disebut Puan Maharani menjadi kandidat pendamping Ganjar, termasuk Ridwan Kamil dan Erlangga Hartarto. Menurut Ludwig, nama-nama itu baru sekedar masuk radar PDI Perjuangan. Ludwig menegaskan Golkar masih berpegang teguh pada hasil Munas untuk tetap mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden. Terkait nama Ridwan Kamil yang sering masuk radar bakal cawapres, Partai Golkar mengaku santai. Pertanyaan, kenapa wartawan kok hanya nyorot Pak Ridwan Kamil? Ya, ada 7 orang, ya, 7 orang yang disampaikan Ketua Pemenangan PDIP Ibu Puan, ya. Kita pegang itu, ya. Pak Ridwan Kamil komit mendukung Pak Erlangga. Nah, kalau ada cerita-cerita gitu, ya saya bilang itu cerita orang lain, cerita Partai Golkar. Kita punya skenario, punya cerita sendiri. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut nama Ridwan Kamil menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Hasto melalui sebuah pantun. Kang Emil memang kaya prestasi, memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih. Dan sosialisme. Pantun yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut bakal cawapres Ganjar Pranowo hadir di acara groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Bandung. Pantun itu sepertinya diarahkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga hadir di acara itu. Hasto menyatakan sebagai gubernur Kang Emil kaya akan prestasi. Nama Ridwan Kamil masuk sebagai salah satu bacawapres Ganjar. Nama-nama bacawapres Ganjar saat ini masih terus digodok oleh PDI Perjuangan. Salam sejahtera. Maka dari Bandung ini yang kita harapkan, karena hari ini bergelora ide pemikiran dan semangat dari Bung Karno untuk kita gali kembali, maka yang saya sampaikan adalah cermin dari hal tersebut. Ibu Mega sendiri kan menyebut saat ini dalam kajian yang sangat dinamis ada 10 bakal calon wakil presiden. Ya, kalau lihat apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan Kamil tadi kan luar biasa. Ini ada 11 monumen Bung Karno yang telah beliau gagas dan kemudian dibangun dengan sangat baik, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Aljazair.
Tentu kami memberikan apresiasi terhadap hal tersebut meskipun terkait dengan siapa yang nanti akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo, Ibu Mega bersama dengan para ketua umum pada momentum yang tepat tentu saja juga berkonsultasi dengan Presiden Jokowi akan diumumkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menganggap pantun yang disampaikan Hasto sebagai doa sehingga perlu diamini. Tapi Ridwan Kamil menegaskan ia akan taat pada apa yang telah digariskan partainya, Partai Golkar. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpamitan ke warga Jawa Barat. Ridwan menyebut tugasnya sebagai gubernur akan segera selesai. Usai sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Gubernur Jawa Barat memberikan sambutan pidatonya. Selain menyerahkan kurban sapi ras simental seberat hampir 1 ton, Ridwan Kamil juga berpamitan ke seluruh warga yang hadir. Masa jabatan Ridwan Kamil akan habis dalam 2 bulan ke depan. Ridwan berharap kinerjanya selama 5 tahun ini diterima masyarakat Jawa Barat. Di Udaha saya juga mau menyampaikan pamit ya sebagai Gubernur Jawa Barat di periode 2018-2023 karena nanti Idul Fitri Idul Adha tahun depan tentunya ada penjabat gubernur baru. Apapun itu kita saling mendoakan dan kita jaga hal-hal baik prestasi Jawa. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo Kamis pagi melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Selain pegawai Istana Kepresidenan, sholat Idul Adha juga diikuti oleh masyarakat umum. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana ikut menjadi jamaah sholat Idul Adha berbaur dengan para pegawai Istana Kepresidenan dan masyarakat umum. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah jemaah yang dibatasi kali ini tidak dibatasi. Jemaah meluber keluar kompleks Gedung Agung. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memilih lokasi sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ma'ruf Amin mengingatkan warga yang mampu agar menjalankan kurban. Usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya kurban bagi yang mampu dan belum menjalankannya. Wakil Presiden menekankan status pandemi yang sudah berakhir membuat umat Muslim lebih sukacita merayakan Lebaran. Semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Ini masih ada 3 hari lagi. Hari ini tambah 3 hari lagi, hari Ayyamut Tasyrik namanya, itu masih ada kesempatan untuk pada berkorban. Karena korban ini walaupun menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi wajib. Jadi ada yang mewajibkan, paling tidak sangat dianjurkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Mandala Mukti, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Prabowo juga berkurban di Bandung. Di lapangan Mandala Mukti, Prabowo Subianto sholat Id ditemani mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mantan Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Tidak hanya melaksanakan sholat Idul Adha, Prabowo juga menyerahkan hewan kurban di sekitar lokasi. Alhamdulillah tadi kita melaksanakan sembahyang Idul Adha dengan baik di Kabupaten Bandung Barat ya, dengan baik. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ya. Kurban di mana Pak? Di sini juga ada kurban. Pak, gimana sambutan masyarakat di sini Pak? Luar biasa. Terima kasih. Dengan sabar.
Dua baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di Tanah Suci. Pertemuan ini direspons positif oleh sejumlah partai politik karena menunjukkan kedekatan keduanya meski punya beda pandangan politik. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan foto bersama di sela-sela ibadah haji. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi saksi pertemuan itu. Yang meminta keduanya berfoto. Menurut Suharso, momen pertemuan itu harus dilihat seluruh masyarakat di Indonesia. Saya hanya senang melihat kedua beliau itu duduk berdekatan, sangat dekat sekali. Ngobrol tampaknya saya lihat dari kejauhan. Saya tidak mau kehilangan momentum bersejarah itu, kata Suharso Monoarfa seperti kami kutip dari Kompas.com. Juru bicara P3 Ahmad Baidowi menyambut baik pertemuan Ganjar dan Anies. Ia berharap pertemuan kedua tokoh ini memberi pesan kepada para pendukungnya agar tidak bertikai karena perbedaan pilihan politik. Bahwa di bawah itu jangan silahkan berkompetisi, tetapi jangan sampai overdosis. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan politik itu hal yang biasa. Tetapi jangan mengorbankan persaudaraan sesama satu bangsa, satu agama apalagi gitu. Nah itu aja pesan yang kami tangkap dalam foto yang beredar di sejumlah media sosial itu. Sementara koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut pertemuan itu memberi contoh kepada masyarakat bahwa meski berbeda jalan, keduanya tetap akur. Bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda pilihan, tetapi tetap bisa menjalin komunikasi, tetap bisa bersilaturahmi satu sama lain. Pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. Semua pihak berharap pemungutan suara itu berjalan damai dan aman, serta tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kurikulum dan konten belajar pondok pesantren Al Zaitun. Mahfud memastikan menilai hal itu tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Mahfud MD tidak mempermasalahkan Al Zaitun tetap membuka pendaftaran pondok pesantren. Namun, Mahfud menyatakan Ponpes Al Zaitun tetap akan dibina sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, Mahfud menilai ada aspek pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal itu dinilai akan ditindaklanjuti oleh Polri dan akan segera diselesaikan. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengaku sudah menerima arahan dari Menko Polhukam terkait dugaan tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kabareskrim menyebut Polri siap memproses laporan terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam dengan hal itu. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga untuk melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana. Kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak yang masuk ya Pak ke Barreskrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindaklanjuti ya, gitu Pak? Ya, sedang kita tindaklanjuti. Apakah nanti akan memanggil pihak dari Ponpes Al Zaitun juga berarti Pak? Ya pasti nanti kita akan rekapi dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI. Kemudian ya kalau memang untuk penistaan agama pasti kita akan berusaha. Baik. Presiden Joko Widodo membantah isu terkait Pondok Pesantren Al Zaitun yang disebut dibackingi orang istana. Presiden memastikan tidak ada keterlibatan orang istana soal polemik Ponpes Al Zaitun. Sebelumnya Pondok Pesantren Al Zaitun dikait-kaitkan dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Namun Presiden Jokowi membantah keterlibatan Muldoko. Presiden meminta masyarakat untuk bersabar terkait penanganan dugaan tindakan pidana yang terjadi di Ponpes Al Zaitun.
membackingi, bener nggak sih Pak? Apanya? Ada membackingi pihak istana Al-Zaitun. Saya dong, istana. Enggak lah, enggak ada. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan. Ya. Jakarta International Stadium atau JIS akan menjadi opsi jika Stadion GBK tidak bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. Layakkah JIS digunakan? Kami akan bahas usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Selalu ada cara jenius buat cerita traveling kamu makin seru. Gak repot lagi bawa cash, sambungin mata uang asing ke kartu debit Jenius. Buat belanja, tarik tunai, sampai jadi tiket MRT. Semuanya bisa dan tercatat di aplikasi Jenius. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Venue atau stadion yang akan digunakan terus dipersiapkan, termasuk Stadion Jakarta International Stadium yang akan menjadi alternatif atau opsi jika Stadion GBK tidak bisa digunakan. Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November nanti. Presiden Joko Widodo meminta PSSI benar-benar menyiapkan penyelenggaraan event internasional ini. Jokowi juga sempat menyebut Jakarta International Stadium sebagai stadion alternatif jika Stadion Gelora Bung Karno tidak bisa digunakan karena bentrok dengan jadwal konser grup musik Coldplay. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di
Harupat ada, banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga, stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan akan memastikan kesiapan Jakarta International Stadium untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Erick sempat menyebut ada 2 kekurangan Stadion JIS, yaitu soal area parkir dan akses keluar masuk penonton yang belum memenuhi standar. Termasuk tadi Stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Sementara itu, PT Jakpro selaku pengelola Jakarta International Stadium menyatakan siap membenahi stadion agar bisa digunakan untuk Piala Dunia U17. JIS ini didesain, dibangun siap aktivitas kegiatan internasional. Dikit aja Pak. Ya. Terus kalau soal kendala yang itu parkir dan akses penonton itu gimana? Nah itu kita terus bangun, kita terus lengkapin aksesnya supaya bisa ini. Ya. Indonesia memiliki 6 stadion yang telah lolos inspeksi FIFA untuk Piala Dunia U20 lalu. Selain Stadion GBK di Jakarta, ada Stadion Gelora Bung Tomo di kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian, Stadion Gelora Sriwijaya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Di Jawa Tengah, ada Stadion Manahan di kota Solo. Selanjutnya, Stadion Sijalak Harupat di kota Bandung, Jawa Barat. Dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di kota Gianyar, Bali. Terkait venue, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan stadion-stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17. Tim Liputan, Kompas TV. Pembahasan kesiapan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 akan kami bahas usai kita mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.